Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dari kelas 6A SI non reguler Banjarmasin dan NPM saya 17710054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keamanan sistem informasi yang berjudul perancangan perangkat lunak steganografi menggunakan algoritma JSTEC. Yang pertama adalah latar belakang. Pesan rahasia merupakan hal penting yang butuh untuk dilindungi dan menjaga kerahasiaannya. Pesan rahasia merupakan sebuah harta karun, di mana banyak orang yang ingin berusaha untuk mencari terlebih mengetahui isinya. Oleh karena itu, maka tidak jarang muncul kejahatan-kejahatan yang dengan sengaja dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan semakin banyaknya orang yang melakukan tindakan kriminal yang dengan sengaja melakukan pencurian data rahasia dan merusak data rahasia sehingga bisa merugikan pihak tertentu. Contohnya hacker. Untuk menghindari hal-hal tersebut dibutuhkan pengamanan data ataupun informasi sehingga keamanan sebuah data rahasia bisa terjaga. Ada dua teknik pengamanan data yang bisa digunakan, yaitu kriptografi dan steganografi. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga kerahasiaan data, menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirim dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dan pihak ketiga. Dalam kriptografi ini adanya proses penyamaran arti dari suatu pesan, tapi tidak menyembunyikan bahwa ada suatu pesan. Pengertian steganografi. Steganografi merupakan seni dan ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dan dengan suatu cara sehingga selain si pengirim dan penerima tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa adanya suatu pesan rahasia. Pengamanan yang dilakukan dengan membuat pesan tersebut seolah-olah tidak ada, padahal pesan tersebut ada. Steganografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos yang artinya tulisan tersembunyi. Usia steganografi hampir setua kriptografi. Steganografi sangat kontras dengan kriptografi. Jika kriptografi merahasiakan makna pesan, sementara eksistensi pesan tetap ada, maka steganografi menutupi keberadaan pesan. Steganografi dapat dipandang sebagai kelanjutan kriptografi. Dalam prakteknya, pesan rahasia dienkripsi terlebih dahulu, kemudian ciphertext disembunyikan di dalam media lain sehingga pihak ketiga tidak menyadari keberadaannya. Steganografi membutuhkan dua properti, yaitu media penampung yang umumnya digunakan adalah gambar, suara, video, dan teks. Yang kedua, pesan disembunyikan atau dirahasiakan dapat berupa sebuah artikel, gambar, daftar barang, kode program, atau pesan lainnya. Algoritma JSTEC. Algoritma JSTEC dibuat oleh Derek Upham dan merupakan algoritma steganografi pertama yang dipublikasi secara umum untuk program JPEG. Algoritma JSTEC menyisipkan data ke dalam koefisien density JPEG secara sekuensial dengan mengganti LSB. Dengan LSB, dari data yang akan disisipkan algoritma ini tidak menggunakan password, sehingga siapapun yang mengetahui algoritma JSTEC dapat memperoleh data rahasia tersebut. File JPEG dalam hal ini yang menggunakan algoritma steganografi apapun tidak terdeteksi oleh visual attack karena tidak mengubah struktur visual, melainkan koefisien density. Lebih lanjut dijelaskan pada kompresi JPEG dan cenderung berukuran jauh lebih kecil daripada BMP.
Oleh karena itu, sangat populer di internet dan mengalami perkembangan pesat dalam algoritma steganografi. Adapun kelebihannya, yang pertama batasan masalah agar pembahasan atau masalah tidak menyimpang dari rumusan masalah. Yang kedua, penjelasan step by step, jadi pembaca merasa nyaman membacanya. Ketiga, terdapat tutorial implementasinya juga beserta gambarnya sehingga memudahkan membaca untuk mendapatkan contoh atau mencobanya sendiri. Adapun kekurangan dari jurnal ini, kosakata dan bahasa yang digunakan sebagian masih asing, tidak memerlukan waktu untuk memahaminya. Yang kedua, penjelasan masih kurang dan begitu singkat dan masih dirasa kurang untuk dimengerti. Kesimpulan dari jurnal ini, yang pertama, pada proses penyembunyian atau penyisipan atau enkode menggunakan algoritma JSTAG dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan piksel-piksel yang akan disisipkan dari kata kunci yang diinput. Kemudian piksel-piksel yang terpilih disisipkan oleh byte panjang pesan dan byte-byte karakter pesan yang disisipkan. Yang kedua, pada proses penyembunyian penyisipan membutuhkan dua buah masukan, yaitu media cover sebagai tempat penyisipan pesan dan pesan rahasia. Media cover yang digunakan adalah file image dan pesan rahasia yang dapat disisipkan berupa teks. File image yang digunakan adalah file image dengan format BMP. Sedangkan pada proses penguraian hanya dibutuhkan satu buah masukan. Masukan tersebut adalah teks. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.